Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem biaya standar yang disusun oleh saya, Dika Nikmatul Kusna, Melina Zuwana Azhari, Septi Wahyu Lestari, Beta Dwi Kusumawati. Yang pertama yaitu pengertian biaya standar. Biaya standar yaitu biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Kemudian, komponen dalam standar biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu standar fisik dan standar harga. Yang kedua, manfaat standar biaya. 1. Menyederhanakan prosedur penentuan biaya produk. 2. Memudahkan pembuatan anggaran. 3. Mengendalikan biaya. Yang keempat, menentukan harga jual. Yang ketiga yaitu perancangan biaya standar. Merancang biaya standar awal dan memperbarui biaya standar secara periodik. Yang keempat, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang biaya standar. Yang pertama, konfigurasi peralatan. Yang kedua, volume produksi. Yang ketiga, kondisi peralatan. Yang keempat, negosiasi dengan serikat kerja. Yang kelima, pengalaman dan pelatihan karyawan. Kemudian yang selanjutnya, 4 jenis standar yang dapat dirancang. 1. Standar sesungguhnya yang diharapkan. 2. Standar normal. 3. Standar teoritis. 4. Standar praktis. Selanjutnya, perancangan biaya bahan baku standar. Harga bahan baku standar. Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam perancangan harga bahan baku standar. Yang pertama, peramalan penjualan, kualitas bahan baku yang diinginkan. Yang ketiga, melakukan pemilihan pemasok dengan teliti. Kemudian yang selanjutnya, kuantitas bahan baku. Kuantitas di sini kuantitas dirancang oleh Departemen Perancangan Produk karena departemen ini yang mampu menyusun kuantitas penggunaan standar yang realitas. Yang selanjutnya yaitu perancangan biaya tenaga kerja langsung. 1. Tarif tenaga kerja langsung. 2. Penggunaan tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya, perancangan biaya overhead pabrik standar. BOP standar meliputi biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi yang bukan merupakan bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. BOP digolongkan menjadi dua, BOP variabel dan BOP tetap. Contoh perancangan biaya produksi standar. PT ABC menganggarkan jumlah produksi pada tahun yang akan datang sebanyak 1.500 unit dengan harga jual 40.000 per unit. Bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi tersebut adalah 3.000 kg dengan total harga beli 3 juta. Kemudian 3 orang karyawan digunakan dalam proses berdasarkan studi gerak dan waktu. Karyawan A, B, C masing-masing bekerja 1 jam 20 menit untuk menghasilkan 1 unit barang jadi. Upah setiap karyawan tersebut adalah 4.500 per jam. Total BOP yang dianggarkan untuk memproduksi 1.500 unit adalah 13.500.000 yang terdiri atas total BOP variabel yaitu 6 juta dan BOP tetap 7.500.000. Tarif BOP ditentukan berdasarkan JKL. Semua kegiatan produksi dilakukan hanya satu departemen produksi saja. Dalam 1 tahun, perusahaan libur selama 2 minggu. Berdasar data tersebut, penentuan biaya standar dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Biaya bahan baku standar. Harga bahan baku standar 3 juta dibagi 3.000 kg sama dengan 1.000 per kilogram. Kuantitas penggunaan bahan baku standar 3.000 kg dibagi 1.500 unit sama dengan 2 kg per unit. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung standar. A. Tarif tenaga kerja langsung standar. Karyawan A. JKL per minggu 40 jam, jumlah minggu per tahun 50 minggu, total JKL per tahun 2.000 jam, upah per JKL 4.500, total biaya TKL 9 juta. Karyawan B. JKL per minggu 40 jam, jumlah minggu per tahun 50 minggu, total JKL per tahun
2.000 jam, upah per JKL 4.500, total biaya TKL 9 juta. Karyawan C, JKL per minggu 40 jam, jumlah minggu per tahun 50 minggu, total JKL per tahun 2.000 jam. Kemudian upah per JKL 4.500, total biaya TKL 9 juta. Total JKL per tahun untuk ketiga karyawan A, B, dan C adalah 6.000 per jam. Kemudian total biaya TKL untuk karyawan A, B, dan C yaitu 20 juta rupiah. Kemudian tarif tenaga kerja standar yaitu 277 juta dibagi 6.000 JKL sama dengan 4.500 per JKL. Penggunaan tenaga kerja langsung standar sama dengan 1,33 JKL plus 1,33 JKL plus 1,33 JKL sama dengan 4 JKL per unit. Yang ketiga, BOP standar, tarif BOP variabel 6 juta dibagi 6.000 JKL sama dengan 1.000 per JKL. B, tarif BOP tetap 7.500.000 dibagi 6.000 JKL sama dengan 1.250 per JKL. C, tarif BOP total sama dengan 13.500.000 dibagi 6.000 JKL sama dengan 2.250 per JKL. Kemudian yang keempat, biaya produksi standar per unit sebesar 29.000 yang terdiri atas 3 hal sebagai berikut. A, biaya bahan baku standar per unit 1.000 dikali 2 kg sama dengan 2.000. Biaya tenaga kerja langsung standar 4.500 dikali 4 JKL sama dengan 18.000. C, biaya overhead pabrik standar sama dengan 2.250 kali 4 JKL sama dengan 9.000. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penentuan penyimpangan biaya standar. Manfaat penggunaan biaya standar adalah membantu manajemen dalam proses pengendalian biaya produksi yang dapat dilakukan dengan cara menghitung penyimpangan biaya. Penyimpangan biaya standar dihitung dengan membandingkan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya. Apabila biaya yang sesungguhnya terjadi lebih rendah daripada biaya standar, maka terjadi penyimpangan yang bersifat menguntungkan, begitu juga sebaliknya. Setiap penyimpangan yang terjadi harus dianalisis, dicari penyebabnya, ditentukan pihak yang bertanggung jawab, dan tindakan koreksi yang harus dilakukan jika itu diperlukan. Berikut yaitu data biaya sesungguhnya. Bahan baku dibeli, harga beli bahan baku per kilo yang biaya sesungguhnya itu 4.000 kilo, penggunaan bahan baku Rp900, penggunaan bahan baku 3.500 kg, biaya tenaga kerja langsung 27.830.000, jam tenaga kerja langsung 6.050 jam kerja, tarif tenaga kerja langsung per JKL yaitu 4.600. Kemudian biaya overhead pabrik yang meliputi BOP variabel 6.500.000, BOP tetap 8.500.000, total BOP 15 juta. Kemudian produksi yang meliputi jumlah unit masuk produk 1.400 unit, jumlah unit selesai diproduksi 1.300 unit, persediaan barang dalam proses akhir yaitu 100 unit, dari hasil 1.400 dikurangi 1.300 unit. Kemudian produksi ekuivalen. Biaya bahan baku 1.300 unit ditambah 100% dikali 100 unit yaitu 1.400 unit. Biaya konversi 1.300 unit ditambah 50% dikali 100 unit yaitu 1.350 unit dengan jumlah unit terjual yaitu 1.000 unit. Kemudian penyimpangan bahan baku. Yang pertama yaitu penyimpangan biaya bahan baku total. Penyimpangan biaya bahan baku total sama dengan biaya bahan baku sesungguhnya dikurangi biaya bahan baku standar. Penyimpangan biaya bahan baku total sama dengan harga beli sesungguhnya dikali kuantitas penggunaan sesungguhnya dikurangi harga beli standar dikali kuantitas penggunaan standar. Berikut contoh penyimpangan bahan baku total. Biaya bahan baku sesungguhnya dengan kuantitas 3.500 unit dengan harga beli Rp900
yaitu 3.150.000. Biaya bahan baku standar dengan kuantitas 2.800 unit dengan harga beli 1.000 yaitu 2.800.000. Penyimpangan biaya bahan baku total yaitu biaya bahan baku sesungguhnya dikurangi biaya bahan baku standar yaitu 350.000 dengan keterangan merugikan. Yang kedua yaitu penyimpangan harga bahan baku pada kuantitas yang digunakan. Penyimpangan harga baku pada kuantitas yang digunakan sama dengan harga sesungguhnya per unit dikurangi harga standar per unit dikali kuantitas yang digunakan. Dengan contoh, harga sesungguhnya dengan harga per unit bahan Rp900 dengan kuantitasnya 3.500 sama dengan 3.150.000. Harga standar, harga per unit bahan 1.000, kuantitasnya 3.500 dengan jumlah Rp3.500.000. Penyimpangan harga bahan baku yaitu harga sesungguhnya dikurangi harga standar yaitu 350.000 yang bersifat menguntungkan. Yang ketiga yaitu penyimpangan penggunaan bahan baku. Penyimpangan penggunaan bahan baku sama dengan kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar dikali harga beli standar. Dengan contoh, kuantitas sesungguhnya dengan kuantitas 3.500 unit dikali harga beli standar 1.000, jumlahnya Rp3.500.000. Kuantitas standar dengan kuantitas 2.500 unit dengan harga beli standar Rp1.000 dengan jumlah Rp2.800.000. Penyimpangan penggunaan bahan bakunya yaitu kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar yaitu 700.000 yang bersifat merugikan. Berikut uraian penyimpangan biaya bahan baku total. HSG dikali KSG sama dengan Rp900 dikali 3.500 unit dengan jumlah Rp3.150.000. HST Rp1.000 dikali KST 2.800 unit dengan jumlah Rp2.800.000. Kemudian menghasilkan penyimpangan biaya bahan baku total dengan jumlah Rp350.000 yang bersifat merugikan. Penyimpangan bahan baku pada kuantitas yang digunakan Rp350.000 bersifat menguntungkan. Di sisi kanan, penyimpangan penggunaan bahan baku Rp350.000 bersifat merugikan. Kemudian, penyimpangan harga bahan baku yang bersifat menguntungkan tadi HSG kali KSG Rp900 dikali 3.500 unit dengan jumlah Rp3.150.000. Penyimpangan penggunaan bahan baku Rp350.000 yang bersifat merugikan menghasilkan HST dikali KSG sama dengan Rp1.000 dikali 3.500 unit dengan jumlah Rp3.500.000. Kemudian, penyimpangan biaya yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama, penyimpangan harga beli bahan baku pada kuantitas yang dibeli. Penyimpangan harga beli bahan baku pada kuantitas yang dibeli sama dengan harga sesungguhnya per unit dikurangi harga standar per unit dikali kuantitas dibeli. Harga sesungguhnya dengan harga per unit bahan Rp900 dengan kuantitas dibeli 4.000 unit dengan jumlah Rp3.600.000. Harga standar dengan harga per unit bahan Rp1.000 dengan kuantitas dibeli 4.000 unit dengan jumlah Rp4.000.000, yaitu menghasilkan penyimpangan harga bahan baku dibeli dengan jumlah Rp400.000 yang bersifat menguntungkan. Yang kedua yaitu penyimpangan persediaan bahan baku. Penyimpangan persediaan bahan baku sama dengan kuantitas bahan baku dibeli dikurangi kuantitas bahan baku digunakan dikali harga beli standar. Dengan contoh, tarif sesungguhnya dengan tarif per unit Rp4.600 dengan jam 6.050 jam dengan jumlah 27.830.000. Tarif standar dengan tarif per unit 4.500 6.050 jam dengan jumlah 27.225.000. Penyimpangan tarif tenaga kerja langsung yaitu dari pengurangan tarif sesungguhnya dikurangi tarif standar yaitu dengan jumlah 605.000 yang bersifat merugikan. Kemudian, penyimpangan efisiensi tenaga kerja langsung.
Penyimpangan tarif tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja langsung sesungguhnya dikurangi jam kerja langsung standar dikali tarif per jam kerja langsung standar. Dengan contoh, JKL sesungguhnya dengan jumlah jam 6.050 jam dengan tarif beli standar 4.500 dengan jumlah 27.225.000. JKL standar dengan jumlah jam 5.040 jam dengan tarif beli standar 4.500 dengan jumlah Rp24.300.000. Penyimpangan penggunaan TKL sama dengan JKL sesungguhnya dikurangi JKL standar dengan jumlah Rp2.925.000. Selanjutnya yaitu penyimpangan biaya overhead pabrik, yaitu terdapat 3 metode, yaitu metode 1 penyimpangan, metode 2 penyimpangan, dan metode 3 penyimpangan. Untuk penyimpangan total BOP yaitu sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP standar. Dalam perhitungannya BOP sesungguhnya terdapat 15 juta dan BOP standar yang diperoleh dari jam kerja langsung standar dikali tarif BOP standar terdapat 12.150. Untuk penyimpangan total BOP sama dengan 2.850. Lalu untuk metode 2 penyimpangan yaitu terdapat penyimpangan anggaran dan penyimpangan volume. Untuk penyimpangan anggaran sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP yang dianggarkan pada jam standar. Dalam perhitungannya BOP sesungguhnya terdapat 15 juta, lalu BOP yang dianggarkan pada jam standar untuk BOP variabel terdapat 5.400.000 dan BOP tetap terdapat 7.500.000. Untuk penyimpangan anggaran terdapat 2.100.000 yaitu 15 juta dikurangi 12.900.000. Lalu untuk penyimpangan volume sama dengan jam kerja langsung standar dikurangi jam kerja langsung pada jam normal dikali tarif BOP standar. Lalu seperti terdapat dalam tabel, jam standar yaitu 5.400 jam dikali tarif BOP tetap 1.250 sama dengan 6.750. Untuk jam normal yaitu terdapat 6.000 jam dikali tarif BOP tetap 1.250 terdapat 7.500.000. Penyimpangan volume terdapat 600 jam yaitu dikurangi dari jam normal dikurangi jam standar. Lalu tarif BOP tetap sama 1.250 itu dikalikan 600 jam sama dengan 750. Lalu untuk metode 3 penyimpangan yaitu terdapat penyimpangan pengeluaran atau spending, lalu penyimpangan penggunaan efisiensi dan penyimpangan volume. Untuk penyimpangan pengeluaran sama dengan BOP sesungguhnya dikurangi BOP yang dianggarkan pada jam kerja langsung sesungguhnya. Dalam perhitungannya BOP sesungguhnya 15 juta, BOP yang dianggarkan pada jam kerja langsung sesungguhnya yaitu BOP variabel terdapat 6.050.000 dan BOP tetap 7.500.000. Untuk penyimpangan pengeluaran totalnya yaitu 1.450.000. Lalu penyimpangan penggunaan atau efisiensi. Penyimpangan penggunaan sama dengan jam kerja langsung standar dikurangi jam kerja langsung sesungguhnya dikali tarif BOP variabel. Lalu perhitungannya seperti pada tabel yaitu jam standar terdapat 5.400 jam dikali tarif BOP tetapnya 1.000 sama dengan 5.400.000. Lalu jam sesungguhnya ada 6.050 jam dikali 1.000 terdapat 6.050.000. Penyimpangan volume ada 650 jam dikali tarif BOP tetapnya 1.000 sama dengan 650. Lalu untuk penyimpangan volume perhitungannya masih sama seperti yang tadi. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya standar. Akuntansi biaya standar meliputi pencatatan biaya standar, biaya yang sesungguhnya terjadi, dan penyimpangan biaya. Pada biaya standar dicatat dalam akun barang dalam proses. Penyimpangan biaya dicatat dalam akun penyimpangan biaya yang bersangkutan dan ditutup pada akhir periode. Maka saldo akun barang dalam proses mencerminkan biaya produksi standar. Biaya unit yang ditransfer ke akun barang jadi dan HPP adalah biaya standar. Jadi, jurnal yang dibuat merupakan ringkasan periodik dari biaya standar.
biaya yang sesungguhnya terjadi, dan biaya dalam periode yang bersangkutan. 1. Jurnal mencatat pembelian bahan baku. Persediaan bahan di debit sebesar 4 juta, utang dagang di kredit sebesar 3.600.000, penyimpangan harga bahan baku di kredit sebesar 400.000. Yang kedua, jurnal untuk mencatat penggunaan bahan baku. Barang dalam proses di debit sebesar 2.800.000, penyimpangan penggunaan bahan baku di debit sebesar 700.000, persediaan bahan baku di kredit sebesar 3.500.000. Akuntansi biaya standar untuk biaya tenaga kerja langsung. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja langsung. Barang dalam proses di debit sebesar 24.300.000, penyimpangan tarif tenaga kerja langsung di debit sebesar 605.000, penyimpangan penggunaan tenaga kerja langsung di debit sebesar 2.925.000, utang gaji dan upah di kredit sebesar 27.830.000. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. 1. Jurnal untuk mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya di debit sebesar 15 juta, berbagai akun di kredit sebesar 15 juta. Yang kedua, jurnal untuk mencatat BOP dibebankan. Barang dalam proses di debit sebesar 12.150.000, BOP dibebankan di kredit sebesar 12.150.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat penyimpangan BOP. Itu terdapat metode 1 penyimpangan, metode 2 penyimpangan, metode 3 penyimpangan. Untuk BOP sesungguhnya sebesar 15 juta. Akuntansi untuk barang selesai diproduksi. Jurnal untuk mencatat barang jadi sebanyak 1.300 unit, persediaan barang jadi di debit sebesar 37.700.000, barang dalam proses di kredit sebesar 37.700.000. Akuntansi untuk biaya barang jadi yang dijual. Jurnal untuk mencatat 1.000 unit barang yang dijual secara kredit. Piutang dagang di debit sebesar 40 juta, penjualan di kredit sebesar 40 juta. Harga pokok penjualan di debit sebesar 29 juta, persediaan barang jadi di kredit sebesar 29 juta. Dapat dilihat tabel PT ABC laporan biaya produksi periode 2021. Jumlah total unit terdapat 1.400 unit. Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Total jumlah biaya 39.250.000 dan biaya per unit total 29 juta. Perlakuan penyimpangan biaya terdapat 2, yaitu yang pertama, penyimpangan biaya diperlakukan sebagai harga pokok penjualan. Harga penyimpangan harga bahan baku digunakan. Perlakuan penyimpangan biaya terdapat 2, yaitu yang pertama, penyimpangan biaya diperlakukan sebagai harga pokok penjualan. Penyimpangan harga bahan baku digunakan di kredit sebesar 350.000, penyimpangan penggunaan bahan baku di debit sebesar 700.000, penyimpangan tarif tenaga kerja langsung di debit sebesar 605.000, penyimpangan penggunaan tenaga kerja langsung di debit sebesar 2.925.000, penyimpangan BOP dengan metode 2 penyimpangan. Penyimpangan anggaran BOP di debit sebesar 2.100.000, penyimpangan volume BOP di debit sebesar 750.000. Jurnal untuk mencatat disposisi penyimpangan biaya ke biaya barang terjual. Harga pokok penjualan di debit sebesar 6.750.000. Penyimpangan harga bahan baku di debit sebesar 350.000. Penyimpangan penggunaan bahan baku di kredit sebesar 700.000, penyimpangan tarif tenaga kerja langsung di kredit 605.000, penyimpangan penggunaan tenaga kerja langsung di kredit 2.925.000, penyimpangan anggaran BOP di kredit sebesar 2.100.000, penyimpangan volume BOP di kredit sebesar 750.000. Akun laba rugi di debit sebesar 6.730.000, penyimpangan harga bahan baku di debit sebesar 350.000, penyimpangan penggunaan bahan baku di kredit sebesar 700.000, penyimpangan tarif tenaga kerja tidak langsung
penyimpangan tarif tenaga kerja langsung di kredit 605.000, penyimpangan penggunaan tenaga kerja langsung di kredit 2.925.000, penyimpangan anggaran BOP di kredit 2.100.000, penyimpangan volume BOP di kredit 750.000. Terdapat tabel penyimpangan biaya dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Berikut tabel penyimpanan biaya dialokasikan ke harga pokok penjualan dan persediaan akhir. Alokasi penyimpanan biaya ke akun harga pokok penjualan barang jadi dan barang dalam proses dan bahan. Total bahan baku dengan jumlah 2.800.000 dengan persentase 100%. Untuk tenaga kerja langsung jumlah total 24.300.000 dan persentase 100%. Overhead pabrik dengan jumlah total 12.150.000 dengan persentase 100%. Berikut tabel penyimpangan harga dengan jumlah total 6.730.000, biaya dalam proses total 261.306, barang jadi dengan total 1.492.772, harga pokok penjualan dengan jumlah total 4.975.922. Jurnal alokasi penyimpangan biaya ke harga pokok penjualan dan persediaan